Veda Ega Pratama bikin ngeri seisi daratan Spanyol, bosku. Brian Uriarte dan Hakim Danis boleh saja start nyaman dari 10 besar. Tapi di hadapan sang singa muda, posisi start itu cuma sekadar angka yang siap dilibas tanpa ampun. Selamat datang di Farhan Fact. Hari ini kita akan membedah aksi gila yang benar-benar di luar nalar manusia normal di sirkuit Jerez. Start dari posisi ke-17 yang secara logika hanya untuk mencari poin receh, Veda justru mengacaukan semua perhitungan mekanik Eropa. Gimana caranya seorang rookie bisa melewati 7 pembalap hanya dalam 2 putaran awal di sirkuit sempit sekelas Jerez? Siapkan jantung kalian, karena kita akan bongkar detik-detik saat Veda mengubah balapan klasik Moto3 menjadi arena perburuan mangsa yang sangat brutal. Gaspol! Logika yang dihancurkan antara P17 dan Nyali Wonosari. Mari kita bicara realita, Mas Bro. Di sirkuit Jerez yang teknikal, sempit, dan sangat pelit memberikan ruang untuk overtaking bersih, posisi start adalah segalanya. Secara logika balap, memulai dari posisi ke-17 berarti Anda hanya punya target realistis untuk masuk zona poin atau sekadar bertahan hidup dari kerumunan. Namun, Veda Ega Pratama datang dengan membawa logika yang berbeda total. Ia harus melakukan overtake hampir setengah grid jika ingin mencicipi 10 besar, sebuah tugas yang bahkan bikin pembalap veteran gemetar. Sementara di barisan depan, nama-nama beken seperti Brian Uriarte dan Hakim Danis sudah duduk manis di zona nyaman 10 besar. Secara teori, mereka punya kontrol penuh atas ritme balapan. Tapi Veda membuktikan bahwa di tangannya, teori balap motor Eropa bisa basi dalam hitungan detik. 2 lap yang tidak normal, ledakan agresivitas sang rookie. Di awal balapan, semua mata tertuju pada Maximo Quiles yang melesat rapi di depan. Namun, guncangan justru datang dari barisan belakang yang dipimpin oleh motor nomor 9. Hanya dalam 1 lap saja, Veda sudah merangkak naik ke posisi 14. Oke, itu mungkin masih bisa dianggap start yang bagus. Tapi tunggu sampai lap kedua berakhir, Veda secara ajaib sudah nangkring di posisi ke-10. Ini sudah masuk kategori tidak normal, bosku. Artinya, dalam 2 putaran awal di tengah kemacetan pack Moto3 yang padat, Veda sudah melibas 7 pembalap sekaligus. Ini bukan sekadar motor yang cepat. Ini adalah soal agresivitas dan presisi tingkat tinggi. Veda berani masuk ke celah sempit yang bahkan semut pun mikir 2 kali untuk lewat. Pedok Jerez mulai terdiam. Mereka sadar ada predator yang sedang lepas kendali. Korban kelas elit, Uriarte dan Hakim Danis kena libas. Poin yang paling bikin ngeri adalah korbannya, Mas Bro. Brian Uriarte dan Hakim Danis yang start jauh lebih depan dan punya kontrol ritme balap. Ujung-ujungnya tetap kena sikat oleh Veda Ega. Veda membuktikan bahwa dia bukan cuma jago lap time saat sendirian, tapi dia adalah petarung sejati dalam duel wheel to wheel. Dia tidak peduli seberapa besar nama lawannya atau seberapa kuat tim di belakang mereka. Begitu ada celah seujung kuku, Veda masuk dan mengunci posisi dengan pengereman yang sangat dalam. Kemenangan dalam duel-duel krusial ini mengirimkan pesan mental yang sangat kuat kepada para rival. Tidak ada tempat aman di depan Veda. Rider yang start di depan pun mulai sering melihat ke belakang. Was-was melihat motor Honda putih merah yang terus mendekat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Menit-menit brutal, lonjakan 4 posisi sekaligus. Balapan mulai masuk fase paling krusial di putaran ke-11. Dan disinilah Veda melakukan sesuatu yang menjadi titik balik luar biasa. Dia melakukan lonjakan yang sangat brutal. Naik 4 posisi sekaligus dari peringkat 10 langsung melesat ke posisi 6. Melompati 4 pembalap kelas dunia dalam satu fase balapan itu bukan hasil keberuntungan, bosku. Ini adalah kombinasi maut dari timing yang sempurna, pemanfaatan slipstream yang cerdik, serta keberanian mengambil resiko saat melakukan late braking di tikungan tajam. Veda seolah sedang menunjukkan simulasi balap di atas video game. Namun ini terjadi di dunia nyata, di aspal panas Jerez. Gerakannya yang lincah di tengah kerumunan membuat tim mekanik rival hanya bisa melongo menatap layar telemetri. Veda benar-benar sedang menghancurkan moral lawan-lawannya. Puncak perburuan, dari P17 menembus posisi 5 besar. Ketegangan mencapai puncaknya di lap ke-14 saat Veda kembali naik posisi ke peringkat 5. Bayangkan saja, dari posisi 17 ke posisi 5 di sirkuit Angel Nieto. Ini bukan sekadar comeback biasa. Ini adalah pernyataan perang kepada para penguasa Moto3. Namun, di saat harapan podium mulai membuncah, realita teknis mulai mengejar. Gap ke depan sudah terlalu jauh.
di mana jarak ke Marco Morelli di posisi kedua sudah mencapai sekitar 6 detik. Dalam dunia Moto3, 6 detik itu adalah jurang yang sangat dalam jika hanya tersisa beberapa lap saja. Meski secara matematis podium hampir mustahil, Veda tetap tidak menurunkan intensitas serangannya. Dia terus memeras setiap tetes performa motornya, mengabaikan fakta bahwa ban mulai aus dan grip mulai menghilang. Di sini, kita melihat bahwa Veda tidak balapan untuk mencari aman. Mentalitas tanpa kompromi menolak main aman saat ban drop. Masuk fase akhir balapan, mayoritas rider mulai bermain aman karena ban mulai drop dan risiko crash meningkat drastis. Biasanya, pembalap akan menjaga ritme agar tidak kehilangan poin berharga. Tapi Veda Ega, dia menolak strategi itu. Dia tetap menyerang dengan gaya late braking yang sangat dalam, berani duel di sektor cepat, dan terus menekan ke depan meski motor mulai goyang. Ini adalah keputusan yang sangat berisiko tinggi, tapi disitulah mentalitas aslinya kelihatan jelas. Veda tidak balapan untuk bertahan hidup, dia balapan untuk menaklukkan. Baginya, setiap jengkal aspal adalah peluang, bukan ancaman. Mentalitas tanpa kompromi ini yang bikin mekanik senior Honda pun sampai jantungan sekaligus kagum. Veda menunjukkan bahwa nyali Wonosari tidak bisa diukur dengan indikator keausan ban. Drama tikungan terakhir, realita teknis versus nyali besar. Sayangnya, di momen terakhir balapan, realita teknis memang tidak bisa dihindari. Di trek lurus terakhir menuju garis finish, Alvaro Carpe berhasil menyalip Veda melalui faktor slipstream dan akselerasi mesin yang sedikit lebih segar. Kemungkinan besar kondisi ban Veda yang sudah habis terpakai untuk melakukan comeback gila sejak awal membuatnya sedikit kehilangan traksi saat keluar tikungan terakhir. Akhirnya Veda harus puas finish di posisi ke-6, bukan ke-5. Namun, justru disitulah letak dramanya. Finish P6 setelah melewati 11 pembalap adalah prestasi yang jauh lebih mentereng daripada sekadar finish di podium tapi lewat jalan yang mulus. Veda telah memberikan tontonan balap paling murni, di mana setiap posisi yang ia dapatkan adalah hasil dari duel berdarah dan keringat yang luar biasa. Analisis klasemen, ancaman nyata di papan atas. Secara angka mentah, hasil Jerez ini sangatlah manis. Naik 11 posisi, mengantongi 10 poin tambahan, dan melesat ke posisi 6 klasemen sementara dengan total 37 poin. Namun, yang bikin hasil ini berbeda adalah bagaimana Veda mencapainya. Dia mengalahkan pembalap-pembalap mapan yang start jauh di depannya melalui duel langsung yang konsisten. Sekarang, persepsi dunia terhadap Veda mulai berubah drastis. Awalnya ia dianggap sebagai rookie yang perlu banyak belajar dan hanya mencari poin aman. Tapi setelah apa yang terjadi di Jerez, Veda sudah mulai menunjukkan taringnya sebagai pembeda. Dia resmi masuk radar kewaspadaan para rival. Pembalap seperti Veda ini sangat berbahaya karena dia tidak punya rasa takut, tidak ragu dalam mengambil keputusan, dan memiliki kecepatan yang konsisten. 3 skenario masa depan, podium yang tinggal menunggu waktu. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Ada 3 skenario yang bikin kita makin optimis. Skenario pertama, kalau Veda bisa start lebih depan, minimal di top 10, potensi podium atau bahkan kemenangan pertama sangat terbuka lebar, karena race pace-nya sudah terbukti setara grup depan. Skenario kedua, kalau manajemen ban Veda bisa sedikit lebih rapi di lap-lap akhir, dia akan menjadi pembalap yang sangat sulit disalip saat duel menuju garis finish. Skenario ketiga, jika Veda terus konsisten seperti ini, klasemennya akan terus meroket dan mulai mengancam posisi 3 besar dunia. Ini bukan sekedar mimpi di siang bolong, datanya sudah ada di depan mata kita. Jerez adalah saksi bahwa pondasi untuk menjadi juara dunia sudah mulai dibangun oleh tangan dingin Veda. Farhan Fact, sinyal keruntuhan dominasi Eropa. Sebagai penutup bahasan kita hari ini, apa yang kita lihat di Jerez bukan sekedar aksi comeback biasa dari posisi belakang. Ini adalah sebuah sinyal bosku. Sinyal kuat bahwa ada pembalap asal Indonesia yang bukan cuma sekedar ikut meramaikan balapan, tapi mulai mengganggu keseimbangan dominasi pembalap Eropa. Veda mulai mengancam kenyamanan para penghuni papan atas klasemen dan mulai bikin perbedaan di setiap tikungan. Sekarang dunia tahu, jangan pernah biarkan Veda Ega Pratama memiliki celah sedikit pun, karena dia akan masuk dan melibas siapa saja di depannya. Mari kita kawal terus perjuangan sang singa muda ini, karena jika dari posisi 17 saja dia bisa bikin geger, bayangkan apa yang akan terjadi kalau dia start dari barisan paling depan. Indonesia bangga, dunia ngeri melihat nyali Veda. Asli bosku, balapan Jerez kali ini benar-benar bikin kita merinding bangga. Veda Ega Pratama udah kasih pelajaran ke Uriarte dan Hakim Danis kalau posisi start yang bagus nggak menjamin keselamatan dari libasan pembalap Indonesia.
P6 dari P17 itu bukti nyata kalau Veda adalah predator lintasan yang sesungguhnya. Menurut kalian, kalau nanti Veda start dari front row, apakah dia bakal langsung juara dengan selisih waktu yang jauh? Tulis opini berani kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video Farhan Fact ini agar semangat Veda makin menggema ke seluruh dunia. Sehat selalu bosku, tetap kawal pahlawan kita dan sampai jumpa di seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol dan bye-bye.